Halo adik-adik, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang kepanduan dan kepramukaan. Yang pertama ada sejarah kepanduan. Sejarah kepanduan tidak dapat dipisahkan dengan terbitnya buku Scouting for Boy, karena buku itulah yang pertama kali menyebabkan anak-anak dan remaja beramai-ramai bergabung dalam kegiatan alam terbuka yang dinamakan Gerakan Kepanduan Dunia atau Boy Scouts. Kepanduan siaga didirikan pada tahun 1916 dengan ilustrasi kegiatan diambil dari buku yang terkenal karya Rudyard Kipling, The Jungle Book, yang berisikan tentang cerita petualangan Mowgli si anak serigala beserta ternate teman binatangnya. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1918, BP mendirikan kepanduan untuk golongan penegak atau Rover Scout. BP menulis buku berjudul Traveling to Success atau Mengembara Menuju Keberhasilan. Di tahun 1922, buku ini berkisah tentang petualangan seorang anak muda yang sedang berperahu menuju sebuah pantai. BP menyebutnya Pantai Bahagia. Dengan melewati berbagai rintangan berbentuk karang-karang tajam, karang kehidupan yang berbahaya, dan selalu menghalangi laju perahu pemuda tersebut. Karang-karang kehidupan itu adalah karang wanita, karang perjudian, karang minuman keras dan merokok, karang mementingkan diri sendiri atau egois, dan mengorbankan orang lain, serta karang tidak bertuhan atau ateis. Selain itu, BP juga menulis buku untuk pembina, yaitu pada tahun 1914 sampai 1919. BP menerima sebidang tanah dari seorang sahabatnya, William F. Du Bois McLaren, untuk dipergunakan sebagai tempat bermain dan berlatih. Taman ini diberi nama Jewel Park. Pada tahun 1920, dibentuklah Dewan Internasional yang mempunyai 9 anggota, dan kantor pusatnya berada di London, Inggris. Kemudian Dewan Internasional berubah menjadi Biro Kepanduan Dunia atau disebut World Scout Bureau, yang di tahun 1958 kantor pusatnya berkedudukan di kota Ottawa, Kanada. Pada tahun itu juga, tepatnya tanggal 1 Mei 1958, kantor pusatnya dipindahkan lagi ke Jenewa, Swiss. Kepala-kepala Biro Kepanduan Sedunia antara lain Hubert Martin, Kolonel J.S. Wilson, Spry, Land, Dr. Leslie Nagy, Eduardo Missoni, Luc Penissat, dan Scott Tier. Biro Kepanduan Sedunia atau BKS dibagi menjadi 2, yaitu Biro Kepanduan Sedunia Putra yang berkedudukan di kota Jenewa, Swiss, yang terdiri dari 5 sektor atau wilayah, yaitu Costa Rica, Amerika Tengah dan Selatan, Filipina, Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Biro Kepanduan Sedunia Putri yang berkedudukan di kota London, Inggris, dibagi dalam 5 sektor juga, yaitu di kawasan atau wilayah Eropa, Asia Pasifik, Afrika, Amerika, dan Amerika Selatan. Yang kedua adalah WOSM, World Organization of Scout Movement, atau WOSM adalah organisasi internasional yang mengorganisir organisasi-organisasi kepanduan yang ada di negara-negara seluruh dunia. Anggotanya sekitar 31 juta orang. WOSM didirikan pada tahun 1920 dan berkantor pusat di kota Jenewa, Switzerland. WOSM bekerja sama dengan organisasi serupa untuk kelompok wanita, yaitu World Association of Girl Scouts and Girl Scouts, atau WAGGGS. Misi dari WOSM adalah memiliki kontribusi terhadap pendidikan dan pembinaan generasi muda melalui sistem yang berdasarkan pada janji dan dharma pandu, untuk membantu membangun dunia yang lebih baik, menjadi individu yang mandiri, dan berperan positif dalam masyarakat. World Scout Conference atau Konferensi Kepanduan Sedunia adalah lembaga pemerintahan kepanduan yang bertemu setiap 3 tahun sekali. WSC adalah majelis umum yang dihadiri 6 orang delegasi dari setiap organisasi anggota WOSM. The World Scout Committee atau Komite Kepanduan Sedunia adalah lembaga eksekutif dari WSC yang terbentuk dari delegasi-delegasi yang terpilih. Yang ketiga adalah sejarah kepramukaan. Kepanduan masuk ke Indonesia pertama-tama dibawa oleh orang Belanda. Organisasinya bernama Netherlands Indische Padvindersvereniging atau NIPV, yang artinya adalah Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Sesuatu yang membuat pemerintah kolonial Belanda menjadi cukup khawatir. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda melarang bangsa kita mengikuti kegiatan NIPV. Maka didirikanlah organisasi kepanduan yang bercirikan nasionalisme yang pertama pada tahun 1916. Venice Pathfinders Organized atau JPO atas keprakarsa Sultan Pangeran Mangkunegara VII di Surakarta. Pendiri JPO ini membuat para remaja dan pemuda di daerah lain tertarik mendirikan organisasi kepanduan, yang memang pada saat itu dianggap sebagai salah satu upaya dalam mencapai kemerdekaan.
Ketiga federasi tersebut bergabung menjadi satu dalam Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia, sekitar 60 organisasi dengan kurang lebih 500 anggota pandu. Akhirnya disadari bahwa banyaknya organisasi kurang baik untuk persatuan bangsa. Maka pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 238/61 tentang Gerakan Pramuka sebagai dukungan pemerintah terhadap organisasi kepanduan di Indonesia. Gerakan Pramuka bukan badan pemerintah. Semua organisasi kepanduan melebur diri masuk menjadi anggota Gerakan Pramuka, kecuali organisasi-organisasi berhaluan kiri atau komunis. Mulailah Gerakan Pramuka berkembang menjadi organisasi yang disegani. Pandu Indonesia pertama kali mengikuti Jambore di Jambore Dunia kelima di Volendam, Belanda di tahun 1937 atau Pandu Hindia Belanda. Pada zaman pendudukan penjajahan Jepang, organisasi-organisasi kepanduan dilarang sama sekali. Semua organisasi kepanduan harus bergabung dengan organisasi-organisasi kepemudaan bentukan Jepang. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, berdiri kembali organisasi-organisasi kepanduan hingga mencapai jumlah lebih dari 100 organisasi yang tergabung dalam 3 federasi, yaitu yang pertama IPindo, Ikatan Pandu Indonesia, pada tanggal 13 September 1951. Yang kedua Popindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri, tahun 1954. Yang ketiga ada PKPI, Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia. Kemudian terjadi peristiwa penting lainnya adalah Jambore Nasional, kepanduan pertama pada masa Pandu atau sebelum menjadi Pramuka, yaitu diselenggarakan di Pasar Minggu, Jakarta 1955, diselenggarakan oleh IPindo. Tonggak kebangkitan bangsa Indonesia adalah berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Lalu peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang menjiwai gerakan kepanduan nasional kita semakin bergerak maju atau merupakan semangat nasionalisme. Kemudian pemerintah kolonial Belanda melarang pemakaian istilah Pathfinder bagi organisasi-organisasi kepanduan bangsa kita. Istilah pandu dan kepanduan dikemukakan pertama kali dalam Kongres Siap tahun 1928 oleh Kiai Haji Agus Salim di kota Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Peristiwa bersejarah terjadi saat Baden-Powell dan Lady Baden-Powell berkunjung ke Hindia Belanda atau Indonesia sampai sekarang. Pada tanggal 3 Desember 1934, Baden-Powell singgah di Jakarta. Sepulangnya beliau datang mengikuti perhelatan Jambore Dunia di New South Wales, Australia. Walau pandu-pandu pribumi kesulitan menemui beliau, peristiwa kunjungan ini sangat bersejarah. Yang keempat, Jambore Dunia. Pertemuan besar untuk pramuka penggalang adalah Jambore, yang diambil dari bahasa salah satu suku di Afrika yang artinya adalah pertemuan besar. Jambore Dunia dilangsungkan setiap 5 tahun sekali, walaupun ada yang berjangka 4 tahun, bahkan ada yang tidak diselenggarakan akibat situasi dunia pada waktu itu. Jambore Dunia dari masa ke masa. 1. Jambore pertama tahun 1920 bertempat di Olympia, London, Inggris. 2. Jambore kedua tahun 1924 bertempat di Denmark. 3. Jambore ketiga tahun 1929 bertempat di Arrow Park, Inggris. 4. Jambore keempat tahun 1933 bertempat di Godolo, Budapest, Hungari. 5. Jambore kelima tahun 1937 bertempat di Volendam, Belanda. 6. Jambore ke-6 tahun 1947 bertempat di Moisson, Prancis. 7. Jambore ke-7 tahun 1951 bertempat di Salzmergut, Australia. 8. Jambore ke-8 tahun 1955 bertempat di Nauphix, Kanada. 9. Jambore ke-9 tahun 1957 bertempat di Sutton Park, Inggris. 10. Jambore ke-10 tahun 1959 bertempat di Maclean, Filipina.
11 Jambore ke-11 tahun 1963 bertempat di Marathon Yunani. 12 Jambore ke-12 tahun 1967 bertempat di Idaho, Amerika Serikat. 13 Jambore ke-13 tahun 1971 bertempat di Asagiri, Jepang. 14 Jambore ke-14 tahun 1975 bertempat di Lillehammer, Norwegia. 11 tahun 1979 bertempat di Neisseburg, Iran. Dibatalkan karena terjadi revolusi Iran. Raja Iran pada waktu itu Shah Reza Pahlavi digulingkan rakyatnya dan diganti Imam Khomeini. 16 Jambore ke-15 tahun 1983 bertempat di Kananaskis, Kanada. 11 Jambore ke-16 tahun 1986 bertempat di Australia. 18 Jambore ke-17 tahun 1991 bertempat di Korea Selatan. 19 Jambore ke-18 tahun 1995 bertempat di Belanda. 20 Jambore ke-19 tahun 1999 bertempat di Chili. 21 Jambore ke-20 tahun 2003 bertempat di Thailand. 22 Jambore ke-21 tahun 2007 bertempat di Manchester, Inggris. 23 Jambore ke-22 tahun 2011 bertempat di Kristian, Swedia. 24 Jambore ke-23 tahun 2015 bertempat di Jepang. Yang kelima, Jambore Nasional Indonesia. Jambore Nasional dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pada mulanya sering diselenggarakan di ibu kota negara Jakarta. Namun, seiring waktu kegiatan Jambore sudah dilaksanakan, berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya. 1. Jambore 1 tahun 1973 bertempat di Situ Batu, DKI Jakarta. 2. Jambore 2 tahun 1977 bertempat di Sibolangit, Sumatera Utara. 3. Jambore 3 tahun 1981 bertempat di Cibubur, DKI Jakarta. 4. Jambore 4 tahun 1986 bertempat di Cibubur, DKI Jakarta. 5. Jambore 5 tahun 1991 bertempat di Cibubur, DKI Jakarta. 6. Jambore 6 tahun 1996 bertempat di Cibubur, DKI Jakarta. 7. Jambore 7 tahun 2001 bertempat di Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. 8. Jambore 8 tahun 2006 bertempat di Jatinagor, Sumedang, Jawa Barat. Jambore 9 tahun 2011 bertempat di Teluk Geram, Oki, Sumatera Selatan. Itu saja materi yang kami sampaikan. Terima kasih dan selamat mempelajari.